Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Para pemirsa pada Suka TV dimanapun Anda berada, hari ini saya berada di satu perkampungan, namanya kampung apa? Kedung Salam, Pak, ya. Kedung Salam, Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican. Dan di samping saya ada bangunan baru. Ini udah pakai lampu, Pak. Lampu yang ada tulisannya, katanya ini Si Dimyati Salam Nunggal. Nah, ini karena saya lahir di sini di Banjarsari, dan baru kali ini ada kuburan baru. Kalau yang saya kenalkan di sini ada kuburan ulama-ulama. Insya Allah karena saya tukang ziarah kubur, hafal semua. Nah, maka baru ini perlu saya tanyakan, siapa dan bagaimana kok ujuk-ujuk ada katanya kuburan. Maklum sekarang sedang ramai di mana-mana kuburan baru, ya kan, sedang ramai. Yang saya tanyakan karena ini melibatkan seorang tokoh kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya ingin bertanya, ini nama Syekh Dimyati Salam Nunggal ini pertama, kok ujuk-ujuk ada kuburan di sini, tuh ceritanya bagaimana? Karena dulu kan kebun ini, ya kan? Ini kebun. Nah, ujuk-ujuk ada kuburan itu gimana tuh ceritanya? Berawal dari cerita nenek moyang, Pak, ya. Makam ini sudah berdiri dari kakek saya lahir tahun 1912 aja sudah ada nih, Pak, ya. Sempat ramai dulu dengan warga sekitar, dipakai untuk ngaji, Pak, ya. Tapi ngaji untuk kekayaan. Setelah kesini sempat padam dan bangunan dulu ada tapi sederhana, terus ambruk, Pak, itu terlantar akhirnya. Kebetulan saya dinas di Jakarta, 2019 saya bermukim ke sini. 12 Maret 2023 kita bangun makam ini atas petunjuk dari Abah Hasan dan Gus Irham, itu pengasuh Ponpes El Firdaus Sidaharja. Sini, daerah sini. Sidaharja El Firdaus, Ponpes Sidaharja Cilacap. Nah, itu dasarnya apa dia? Dia kan tidak kenal ini. Atas petunjuk beliau, setelah tawasulan sampai berapa 3 malam kami tawasulan di sini, akhirnya tercetuslah yang disetrakan begini, Pak. Nah, gini. Ini mendapatkan nama. Saya ulang dulu ya, tadi abad ke-14 ya? Siap. 14. Tapi kami orang Banjarsari sama sekali tidak pernah mendengar cerita bahwa di sini ada tempat ziarah. Ini penting ya. Betul, Pak. Hanya kan jauh di bawah saya lah. Umur ya. Betul, Pak. Lain. Nah, ini yang katanya kakek saya itu saya baru dengar juga. Siap. Karena mbah saya juga orang Banjarsari, kiai-kiai sini juga teman-teman saya banyak. Orang Banjarsari semua. Nggak pernah dengar kan? Kok ujuk-ujuk ada ini saya tanyakan nih. Dari mana bahwa kakek pernah bercerita bahwa ini adalah makam siapa gitu? Kalau kakek saya itu lahir 1912, meninggalnya berarti baru kemarin 125 tahun. Semasa beliau masih kecil sudah ada makamnya, Pak. Itu sudah ramai dengan orang-orang ngaji. Tapi kan sampai belum ada. Belum ada, itu justru sejarah dari sesepuh orang sini, Pak. Masih ada nggak sesepuh yang bisa saya tanya? Sesepuh di sini ya paling Abah Hasan yang mengomando ini. Orang sini? Abah Hasan itu pengasuh Ponpes Al Firdaus. Di sini? Yang di sini ada yang ditunjuk untuk juru kunci yang di sini. Yang bisa ditanya sejarah orang sini siapa? Kalau sejarah tidak ada yang bisa ditanya. Orang lain bukan orang sini. Jadi mana saya percaya? Tapi ada pakai Ang-Angun itu. Yang mana? Ini Ang-Angun sini, Kang. Ini penting, ini kampung kita sendiri. Jenengan berani disumpah bahwa ini benar kuburan nama orang ini? Berani disumpah demi Allah? Iya. Gini, kalau sampean bohong, ya kan? Ya. Sampean 7 turunan celaka, siap? Siap. Benar? Ya. Dari siapa nama ini waktu itu? Dapat nama ini tadinya dari penduduk sini juga sih, tapi siapa pun sini? Ini aneh lagi nih. Abang Oleh. Boleh masih ada nggak? Sudah meninggal. Waduh, sulit ya kan? Ini yang diseritain udah meninggal semua nih, ya kan? Sudah meninggal. Boleh bilang apa katanya? Itu pokoknya ini makom, insya Allah
tahun ke depan insya Allah yakin ada yang membangun. Nah, bukan itu, nama ini loh, Ya, ya. nama Syekh Salamunggal. Ini kesannya kan orang Karangmunggal gitu. Nah itu siapa yang bikin nama itu? Kalau yang bikin ini emang nama ini dari dulu namanya itu juga. Salamunggal. Tapi ketelaknya Badika Lokajaya Pak ya. Nah oke. Badika Jaya. Irisan atau gimana gitu? Badika Lokajaya itu Jadi ini kan harus jelas ya, Iya. karena sejarah ini tidak ada, apalagi ada di sini namanya Ciung Wanara. Ciung Wanara itu adalah legenda, bukan cerita sejarah, bukan Betul, sejarah. betul. Dan itu adalah agama Hindu. Ujuk-ujuk ada Syekh. Ini saya tanya sekarang. Nah, itu yang ada itu nggak tahu. Nah, Gini Pak Kiai, kenapa sampai ada silsilah seperti ini? Ini ada melalui tirakat kebatinan yang saya tidak tahu Pak ya. Dasar dari tirakat itu, yang mentirakati itu adalah Abah Hasan dan Gus Ilham, pengasuh Ponpes El Firdaus Sidoarjo Cilacap. jangan besok temui mereka berdua. Ya. Tidak boleh bikin silsilah ini dengan mimpi, nggak boleh. Tirakatan di sini Pak ya. Kami Bisa, ini kami ke tirakat bisa. Kawasan, kami ke Kawasan. Ini ngarang bisa saya sekarang. Nggak bisa. Ini kebohongan saudara-saudara. Ini sudah banyak ya. Tidak Habib, tidak dukun pada bikin cerita bohong. Itu lihat di YouTube saya banyak sekali. Dan mimpi tidak bisa dijadikan cerita. Nggak bisa. Kalau Pak Kiai mau apa namanya, mau bermuhasabah atau bertemu dengan Gus Hasan atau Gus Ilham yang menafsirkan ini, saya bisa hadirkan. Karena Makanya saya tanya setiap malam Minggu pagi kami ada rutinan di sini. Nggak apa-apa. Setiap malam Minggu pagi kami rutinan. ini silsilah bohong. Tolong catat YouTuber ya, semuanya. Ini silsilah bohong. Tidak bisa silsilah orang baik itu pakai mimpi, pakai riado, itu bohong. Saya tukang turun ke kuburan, jadi tahu ilmu dukun yang ahli terawal dan sebagainya, semua saya tahu. Ini bohong. Ini tolong catat warga di sini, jangan dibohongin. Ini saya agak kaget karena sudah lama dengar, kira-kira 1 tahun, tapi teman-teman saya tolong telusuri, temui orangnya. Kalau ini harus ada bukunya. Tanpa buku, tanpa manuskrip, tidak bisa. Ini punten ya, ini polisi kan harus lebih berani. Kalau melihat hal yang mungkar, yang paling depan itu polisi sama kiai, bukan malah turun bareng. Sejarah kalau yang kayak gini saya hafal sebagian. Kebetulan saya juga di Trah Wali juga gabung, saya penasehat di sana. Trah Mataram juga saya gabung. Sekarang Jawa Barat juga saya gabung karena kita bikin Trah Jawa Barat juga. Ini jangan main-main kita, dosanya sangat besar. Apalagi tambah nyanyian di kuburan lagi. Ini lain lah ini. Ini saya kaget dulu. Ada tanduran. Ini mungkin sedang diakur-akurin sambil caringin supaya orang caringin seneng. Itu sudah biasa sekarang. Ada mbah apa namanya? Haul Solo supaya orang Solo seneng. Ada Haul Malang supaya orang Malang seneng. Padahal itu bohong. Gitu loh. Terus ini mohon Bapak ya, kalau Pak Kiai bilang bohong, saya agak tidak setuju. Nggak apa-apa. Saya tidak setuju Pak Kiai. Saya di sini termasuk penggagas dan mohon maaf Ya nggak apa-apa. pembangunan ini tidak melibatkan 1 rupiah pun dari masyarakat. Bukan soal itu. Betul Pak Kiai, mohon maaf, bukan seperti itunya, bukan seperti itu maksud saya. Tapi sejarah mengulas saya. Kenapa saya berpatokan ini harus saya bangun? Karena perintah dari Kiai besar, ulama besar. Siapa? Yang saya yakini saya itu pusatnya dia? bukan Pak Kiai. Artinya Yang pengasuh langsung Ponpes apa? itu, pengasuh Ponpes yang kami hormati. Semua juga ada punya. Betul, tapi kalau menurut saya sebagai seperti Mas. orang yang awam agama, Itu keyakinan Bapak ya. keyakinan saya menurut awam agama dari awal kami pas perintis sampai pembukaan sampai peresmian itu juga ada Pak Kiai Lukman, Kiai besar di sini. Kiai sesepuh sini juga hadir. Lukman sini Pak. Oke, cari nanti semua. Kiai Lukman Sidoarjo hadir. Cari semua. Tapi penggagas di sini yang jelas Gus Ilham dengan Abah Hasan. Sampai beliau juga sampai di sini hadir. Lah mereka bukan orang sini atau apa-apa juga enggak kok. Nah, kalau ke sana Pak Kiai, saya tidak bisa membuktikan secara manuskrip atau secara apa. Cuma saya berpatokan ulama besarnya nggak mungkin bohong sama saya. Itu keyakinan saya. Itu seperti itu. Kenapa saya bangun sampai saya berkorban sedemikian rupa? Bukan berkorban lah, saya tidak melibatkan 1 rupiah pun. Ini saksi kunci. Lain soal itu ya. Iya, Artinya keyakinan saya yang seperti itu saya buktikan. Karena husnuzon saya orang besar gitu. keyakinan tidak cukup. Ini kan bicara sejarah. Sejarah tidak bisa main-main, larang dengan mimpi orang, dengan riado orang. Makanya saya tanya kemarin, bisa nggak ketemu Daniel Hamid itu sama Kiai Hasan? Ayo kita ngobrol. Sayang cuma ini doang yang ketemu. Katanya Kiai gede, nggak bisa ketemu. Segede apa? Segede apa sih?
Kalau Tempat apa bukan sih segede kalau bahasa atau mau sebagaimana Pak Kiai ya, tapi Gini, setelah kan saya ada ini pasti saya harus besar janjian. tuh gak gampang ketemunya. Sebesar Betul, apa sih? betul. Saya ketemu ketua MUI besar juga bisa, gampang kok. Betul. Ketemu Allah juga setiap saat bisa. Oke, diagendakan aja, tapi saya yakin di bawah. Saya terus terang di bawah. Maaf, harusnya polisi lebih berani. Tanya lu, kamu seenaknya bikin nama ini dari mana? Sisir dari mana? Nggak bisa ngarang. Apalagi dicampur ada caringin. Saya khawatir ini, karena aku rapirin caringin. Ada kawasan lagi Manjasari. Ini kawasan itu kan dari Mataram. Saya ini orang Jogja. Nggak usah istilah itu. Dan keterangan di YouTube juga menyangkut ke Mataram, Pak Haji. Itu makanya Nah ini, nggak ada YouTube tuh. yang YouTube kemarin saya kirim itu kan, itu bahasa dari Islam. YouTube yang bikin sendiri. 1 tahun yang lalu. Itu di sini Pak, Iya. saya yang videoin, saya di sini Ini, peresmian awal kalau itu. YouTube itu dari ilmuwan, bukan dari dia. Bukan, artinya video kemarin itu Pak Kiai, Saya sudah tonton. kami bikin di sini, Saya sudah kami tonton. pas peresmian awal itu Pak Kiai. Saya tonton. Nah itu, Tapi artinya itu menyinggung juga sana. fiktif. Tidak bisa kalau ngomong, nih buktinya, ini kekancingan dari Mataram. Saya misalnya menemukan kuburan Dimas Utari Sandijaya Ningsih. Kita bicarakan dengan Polri kemarin. Depok. Ya kan, Depok. Kuburannya ada, rakyat sekitar sudah kenal. Cuma masalah dikit namanya, Ningrum dengan Ningsih. Sudah ada lama, manuskripnya ada, sejarahnya ada, baru bertanggung jawab. Saya lacak ke Mataram. Ini kan nggak ada. Orang sini nggak ada yang kenal. Beliau juga tuh kata-katanya. Panjenengan juga katanya dari siapa? Hasan apa siapa tadi? Abah Hasan, Abah Hasan. Orang Jawa mana? Orang mana? si Derajat Ya, Cilacap. urusannya Derajat. apa? Urusannya apa? Yang tahu orang sini. Kalau antum yang bilang oke, sesepuh sini oke, tapi sembarangan bikin nama. Jangan dong. Ini saudara-saudara mohon maaf ya. Kerjaan saya tiap hari sekarang memang sudah sekian tahun untuk melacak kuburan-kuburan yang hoax. Ini berada di kampung saya. Ini saudara saya. Saya harus selamatkan saudara saya di kampung saya dan saudara yang di luar sini jangan main-main. Kita akan bongkar seluruh Indonesia. Panjenengan buka di YouTube, semua kita bongkar sejarah bohong ini. Saya khawatir nanti pada akhirnya ulama setempat jadi dihargai, malah mengkeramatkan yang belum jelas. Ini penting. Dibikin, waduh, silsilah mah gampang, saya bisa bikin kok, sok pesen lah seminggu, 3 hari saya bikin lah. Tahunnya berapa, di mana, apalagi melacak dari sini. Ini belakangan saya kaget tadi dengar katanya ada silsilah dari Cirebon. Ayo ngomong ke Cirebon dengan saya, tak antar ke Kanoman, ke Sepuan tak antar. Nggak ada ini, insya Allah. Mau ke Subang Larang juga boleh, Sumedang tak anterin, ketemu dengan siluhurnya. Ini insya Allah nggak ada. Ini asing namanya nih kita. Nah, mungkin sebagian ada yang karena memang perhatikan Dayu ini saya. Ciamis itu adalah Tatar Galuh, ya, Raja Galuh, besar orangnya, hebat orangnya, tidak perlu dengan dibikin-bikin kayak gini, tidak perlu. Nah kita sedang telusuri, kalau Panjalu sudah selesai kita bicarakan dengan keluarganya, betul keluarganya akrab dengan saya, almarhum Kang Nan, saya juga sudah ke sana. Nah ini makanya kenapa saya ekstrim ini bohong, harus tunjukkan dulu buktinya, kalau belum saya nggak bisa. Tapi warga di sini harus diingatkan nih, saudara saya harus kenceng saya ngomong, nggak keluar lain saya sebodoh amat. Apalagi petugas. Kalau sampai nanti dilacak ternyata bohong, bagaimana nasib kita di sini? Nasib petugas yang ikut-ikutan di sini, kita niatnya baik, tapi ternyata ada orang lain. Makanya saya bilang, yang namanya Gus siapa tuh Ilham apa Ilham sama Abah Hasan, ayo kita ketemu. Tapi saya katanya susah. Segede apa sih? Suriah NU saya bisa ketemu setiap saat. Ketua MUI pusat saya bisa ketemu setiap saat. Masuk kiai di sini nggak bisa sih? Apalagi kan kalau orang besar kan tamadhu biasanya terima anak kecil lah gitu kan. Ini penting saya jelaskan ini. Mohon maaf ya, ini karena saudara saya, jadi saya nanya ngomong. Tanggap anak saya lah, ucap kemarin sih. Keamanan daerah sini panjangan yang pegang, gitu. Ini keluargamu juga, Akang juga sama. Ingatkan, jangan gegabah. Jadi saya minta dijawab nanti sama kedua tokoh itu, panjenengan atas dasar apa? Tapi kalau atas dasar ya tuh, stop. Sudah jelas ini adalah kuburan ulama besar keramat, saya turun. Saya ikutan turun. Nah seperti itu ya. Mohon maaf, hamba sekalian, ini saya agak kenceng di kampung sendiri gitu. Orang sebodoh amat mah itu. Dan korbannya mungkin saudara saya semua di sini. Nah, kembali ziarah ke kubur orang tua sendiri.
kubur leluhur yang sudah ketahuan siapa beliau, guru-guru ngaji urang sadayana tak eta jarah makadinya bisa belum jelas. Mohon maaf energi saya nggak nyambung. Nggak percaya silahkan undang yang para ahli, sambungkan energinya. Karena saya tukang ziarah kubur. Jadi jangan sampai kita nanti salah nikahnya salah nikah cinta gitu ya. Bukan saya titip panjenengan terus sampai selesai, tidak usah takut demi keluarga panjenengan di sini punya alasan. Karena saya sudah keliling sampai Papua, Kalimantan, Pulau Jawa, Sumatera, saya keliling daerah banyak kuburan palsu yang dikeramatkan. Dan ketanggung yang bikin itu Habib juga ada. Ulama ikutan itu. Jadi mohon maaf, kenapa saya katakan ini palsu? Karena saya tidak dengar. Tapi kalau nanti tiba-tiba ada ditunjukkan manuskripnya, sejarahnya, atau terahnya putih incuna ya tadi dia. Makin jelas tak. Kemarin di Pangandaran, punten Mas Edi, di Pangandaran saya ketemu juga dengan Chef Bukhari dari Bandung. Kita lagi mau ngantar anak-anak, namun mau ziarah ke Syekh Abdurrahman Al-Ghadri. Bohong sebenarnya. Saya langsung aja bohong. Kenapa? Saya tanya sama teman saya, Khalil Usman, pengusaha Pangandaran, ketemu juga dengan Kiai Mukarram dan teman-teman. Baru dengar nama itu katanya. Bagaimana orang Bandung bisa tahu ada Syekh Abdurrahman Al-Ghadri, Habib lah, sekarang Habib Al-Ghadri itu. Sedangkan di situ nggak ada. Saya telepon Chef Bukhari, dia jawab itu petilasan. Saya makin bingung lagi. Kok jadi petilasan? Juga petilasan kan, nyebut silsilah ini sebenarnya tidak usah cerita silsilah, cuma saya lengkap silsilah insya Allah semuanya dari Majapahit ada semua di saya. Tulisan tangannya sudah ratusan tahun ada. Tapi dia menjelaskan itu karena ada informasi yang lain. Begitu sampai di tempat yang Mukarram, apa daerahnya kemarin itu? Karangtirta. Kita kan bikin masjid di sana baru, orang Sukajadi juga, keluarganya itu kan. Itu bikin masjid di situ, saya tengokin sama anaknya Juran Direk, Dinin, ngobrol. Di sini ada Syekh Umar, katanya dari Mataram, penasehat Raja Mataram. Saya tanya penjenengan, penasehat Raja Mataram siapa aja? Nanti orang Mataram. Nah, saya bilang, kalau mau ketemu dengan penasehatnya, saya antar ke kuburannya, lokasinya, capnya ada di sana. Ini pasti ada cerita lagi. Lagi-lagi katanya hasil ini, Riyadhul Qarani ini. Nah, sudah. Muliakan kurang sesepuh orang sorangan, kalau kurang sorangan, guru orang sorangan, timur sorangan begitu hati orang. Saya sangat gitu. Tapi saya akan percaya dan mudah percaya kalau ada buktinya. Kenapa saya bicara keras? Satu, kampung saya, kedua ini musimnya pun tengah ini musim, banyak banget kuburan. Di Indonesia tidak kurang 300 kuburan palsu yang sudah dikeramatkan. Saya yang pertama mengangkat kuburan yang di Semarang. Dan sekarang diterima oleh masyarakat bahwa itu palsu. Padahal sudah gede banget. Tahun 2015 saya ke sana, ada masjid sedang direnovasi, kok ada yang dikelambuin. Saya dengan teman-teman Sambutman ya, CS, jamaah. Kebetulan saya mau siaran di live di Sunan Kalijogo. Ini apa nih Kang? Ini makam Syekh Junaidi Kubro. Kita masuk ziarah lah namanya kuburan kan. Tapi kok rasa-rasanya kata begini masuk kuburan sih, gitu kan? Bagi zamannya Brawijaya atau apa namanya Majapahit, pasti kuburan cukupnya gede, gitu kan? Saya keluar, kan itu ada kuburannya ya, itu petilasan. Itu juru kuncinya juru. Nah, sekian tahun kemudian kok jadi ada kuburannya ditulis gede banget makam Syekh Kubro. hari ini. Saya angkat itu. Ini dosa semua namanya, pemblanya dosa semua ini. Dan saya tanya ke penjaganya itu katanya senjatanya beda lagi nanti. Akhirnya senjata. Termasuk Mbah Priuk, saya yang berani angkat pertama karena hasil kajian para ulama dan Pemda bareng-bareng Pak Yusuf Fala juga, Maruf Amin juga, itu ternyata kuburan sejarah palsu juga. Pada orang sudah terus menerus kan, bukunya sudah dicetak, tapi masih juga. Jadi inilah kenapa saya buru-buru menyempatkan mampir, karena kebetulan yang tanda petik penguasa sini ke hati saya anak saya, kalau lain-lain saya sopan lah. Di sini enggak, saya anggap ya anak saya lah. Itu kan, mohon maaf ya. Saya doakan panjenengan dijaga, karirnya maju, tetap dicintai rakyat karena melindungi apa yang baik buat mereka semua. Kalau saya ngomong kasar, enggak ada kebencian, enggak ada. Saya khawatir warga di sini salah nikah cinta gitu ya. Kang betulnya, punten lah. Tapi nanti Ustaz Habib nanti bersama beliau lah mungkin di apa namanya dampingi.
untuk terus mengadakan komunikasi dengan bahasan dengan Gus siapa? Ilham, dengan Kiai yang Sikaso siapa itu yang ada di YouTube. Soal aja kita. Ya, Temu Suwardi. Yang benar bagaimana sih? Yang benar bagaimana? Sebetulnya gini, maaf nih, awal-awalnya saya kedatangan dari akhirnya sih di Porwan, sekarang di Jogja, Namanya Sang Api. Apa itu saat? tapi itu anaknya Kiai Tahir. Cerita itu hari ini. iya Pak Tahrir Kenal. tahun 2013. Mang tolong di sini ngurusin satuin yang mungkin dapat kita 3 bulan. Di sini nggak lama-lama datang Pak Edi ke rumah. Ada apa Pak Edi? Ada Ilham gini. Ya kayak antar gitu. Ya namanya nanya, ada kita kasih mampu kita lah. Kayak antar betul itu ya katanya sih saya Dimyati Bandika Jaya gitu. Yang ngasih nama itu siapa? Yang tadi. Kalau Bandika Lokajaya dari dulu Pak ya. Nama dari Itu dulu. masih mungkin kalau itu. Sama dengan di Pasiluhur kan ada Prabu Surantaka itu masuk akal. Tapi kalau tiba-tiba jadi Syekh Dimyati, nah ini pertanyaan saya. Karena orang Sunda nggak ada gelar Syekh. Apa palingnya? Ya, ya Wah, katanya paling sih wah. dari Epsinan Kalijogo ya kurang tahu saya itu ya gitu aja Sebenarnya kan. masih kabur lah ya. Gitu apa adanya lah bicara gitu. Dari mulut ke mulut sudah itu kan Iya. belum bisa dikonfrontasi setelah itu. Ya tolonglah urusin ya intinya mah saya di sini tuang nyapu sama nyalin lampu udah batas itu aja Tapi udah. kan ada makam di situ kan. Ada Ini makam umum Pak ya. Di seberang itu makam umum sih. Gede. ini udah 5 kali bangun sama ini gitu. Kalau dulunya waktu akan kecil tidak ada bangunan kan ya. Sudah ada. Saya tahu aku udah ada tapi kecil. Kalau bentuk kuburan mah ada. Kuburan biasa tapi ya. Ada. Nah itu dia sebenarnya akan lebih indah apabila sebelum dilakukan pemugaran atau apa namanya PTH lah. itu dimusyawarahkan dengan para ulama sekitar. Terus apalagi masang nama itu mungkin terah dari Sumedang Larang mungkin lebih tahu. Namanya orang bodoh nggak tahu ya mudah apa nggak tahu itu ya. Jadi misalnya datang ke Sumedang Larang, saya biasa main di sana di Keraton Sumedang, ngobrol punya nggak ada terah yang lari ke Galuh, ke Ciamis. Ada misalnya siapa, anu mungkin gampang. Atau kalau katanya Cirebon, kita lacak ke Kanoman atau Kesepuhan, ketemu nanti dengan Pangeran Amal, mau dengan siapa aja ya kan, ngobrol. Apakah punya terah Cirebon yang kemudian disalurkan ke daerah Ciamis Tasik, atau kalau Kalijogo kan, ya bisa saya anterin lah kalau misalnya ini Kalijogo, coba namanya siapa, bin siapa, bian siapa, nanti nama-nama ini kan ada di semua di sana. Tapi kalau kemudian bikin nama itu berdasarkan mimpi, oh ginilah. Ya tolong diselesaikan lah. Kalau bisa gitu ya. Rambu Galuh Cipta Sayang. Ini saya agak kaget ini Kang, punten apa? Mana sih tadi? Ini Mundi Surya saya, kalau Mundi Wangi masih ada. Nah ini Ciwanara ini kan legenda banyak. Cimunpur. Jadi ini bukan cerita bener. Monyet manuk ciung, monyet wanara kan. Itu legenda seperti Tangkuban Perahu gitu. Tangkuban Perahu kan nggak ada yang benar masa Sunda Sumungga Anda gitu kan. Ini legenda ya, bukan sejarah ya. Ini kata kita orang Ciamis ya, yang dari kecil diajarin dongeng gitu ya. Nah, kok kenapa tiba-tiba ada nyambung ke sini? Tapi ya ini kan baru kajian awal kita. Untuk selanjutnya para pemirsa nanti bisa memberikan komentar, atau syukur-syukur kalau dari nami-nami ini kemudian bisa dilacak kan gitu ya. Saya akan maju ke depan biar kita baca ya. Siapa tahu di antara pemirsa ada telah yang bisa menyambungkan ini. Ya. Ini Syekh Dimyati Salam Nunggal atau Kiai Badigal Lokajaya ya. Bin Kiai Galuh Kawasen. Di Kawasen kan cangkring. Galuh Kawasen
dan Nyai Sami Caringin Gerbosari Sami Galuh Kulon Progo. Nah ini sudah ke sana, Jogja berarti. sudah ke Jogja. Nah kan dari Jogja nih. Nah kita orang Jogja nih. Apa saya orang Jogja? Tumenggung bin Tumenggung Sutanangga Lewi apa Lewi kamu nih? Lewi hari Lewi kan pada U ya. Lewi Lea Roa bin Adipati Sutapura Sutanangga Pamulihan. Ini mana ini? Bin Dalam Bongas Ki Among Raja Lintang Buluh Wiradana Topo Dakwah Islam ing Kawasen. Nah ini juga sulit ya, tapi nggak apa-apa, silakan aja dilacak ya, karena baru lah. Raden Ujangako bin Raden Ujangako atau Adipati Panaikan Bedono Mataram. Nah ini nih, saya belum pernah dengar ini, walaupun saya keluarga dari orang Jogja, orang Mataram nih. Ini orang Mataram, warga Mataram lah. Dan nikah dengan Nyai Tanduran Anom Nagara Bongas Cikaso. Nah ini kan diakur-akur ini Cikaso. Suka jadi belum ada ya? Belum ya? Belum. Ada lagi. Prabu Galuh Cipta Permana dengan Nyai Tanduran Cianjur. Bin Prabu Galuh Cipta Sang Hyang Jayaningrat, istrinya nggak disebut. Bin Prabu Galuh Pucuk Tanduran Panglauban Pangandaran. Nah ada masuk Pangandaran ya kan? Parigi belum nih. Bin Prabu Munding Surya alias Anggalarang Lingga Wastu bin Prabu Lingga Buana Raga Mulya Luhur Prabawa Raja Sunda Galuh Kawali. Ini udah masuk Kawali ya kan. Bin Prabu Ajiguna Lingga Wiseso. Nah ini kok ada Wiseso ya. Bin Ratu Dewi Purbasari dengan Guru Ninda Sang Manistri. Bin Prabu Ciwanara. Nah ini dia, Prabu Jaya Prakoso Mandaleswara Solaka Buana. Ini Ciwanara ingat dengan apa namanya, Aki Balangan Terang. Itu ya. Saya ingat ceritanya masih itu. Bin Raden Permanadi Kusumah dan Dewi Naganingrum Maharaja Adimulya. Bin Raden Wijaya Kusumah Patih Sawunggalah. Bin Rahyang Sempak Wajah Batara Dahyang Guru. Bin Sang Wreti Kandayun Maharaja Sudarma Jaya Prakoso Raja Galuh I. Bin Syekh Dimyati udah selesai ya. Nah ini. Jadi silakan nanti dilacak, tapi saya harus menyimpulkan yang pertama bahwa ini tidak benar. Artinya saya menunggu konfirmasi, koreksi atau masukan dari yang lain jika memang ada yang punya data ini, gitu ya kan? Tapi kan si Akang sendiri juga nggak tahu silsilah. Yang tahu silsilah kan harusnya orang sini. Masa orang jauh bikin silsilah? Yang tahu kakek saya lah. Masa tetangga lebih tahu kan gitu istilahnya. Nah kenapa ini kita harus hati-hati, karena ini sudah musim, dan tahun ini sejak 2023 dilakukan identifikasi makam-makam keramat. Ternyata di Indonesia tidak kurang dari 300 makam keramat yang sudah besar dan dinyatakan palsu. Nah kemarin di Madura terakhir makam tokoh Madura yang diganti nama juga dibetulin lagi, termasuk Sumotiningrat Yogyakarta dibikin namanya Habib Toha Hasan bin Toha bin Yahya, sudah dibongkar diganti namanya, alhamdulillah sudah selesai, dikembalikan ke asalnya. Jadi kita membutuhkan bantuan orang lain. Kalau saya mungkin menghubungkan kalau beliau kan dibutuhkan untuk koreksi membangun lagi bareng-bareng gitu ya. Jadi saudara-saudara, ini yang beberapa bulan lalu sempat saya janjikan dengan teman-teman di paguyuban para trah, baik trah Majapahit, trah Mataram, trah Wali Songo dan lain sebagainya, karena ada kabar di kampung saya ada makam baru. Kalau berita yang sampai ke saya itu makam Habib, ternyata bukan Habib ya. Sudah saya cek ke sini makamnya, hanya perlu dibacakan lebih jauh. Apalagi tiba-tiba ada Syekh, sedangkan di atasnya adalah kampung ya, namanya dari nama-nama
Sudah, cuma menarik di sini ada Caringin. Ini kan kampung Caringin ya. Yang tadi saya Caringin, ini kan. Caringin. Sebentar lagi mungkin. Kemudian ada Cikaso. Nah, berarti kan pantesan ada Kiai Cikaso ke sini kan? Siap, benar. Itu Kiai Cikaso. Orang di kumpulkan. Yang belum ada Banjarsari. Nanti saya masuk dong di situ. Suka jadi belum ada ya. Ada. Baik, saya kira itu saja. Mohon maaf. Kita doakan beliau lurus, berani, dan membahagiakan orang banyak. Gitu aja. Sampaikan kepada Gus Ilham dan Abah Hasan, salam dari saya. Saya ingin berbicara lebih jauh, insya Allah. Kalau saya harus datang, insya Allah saya akan datang. Kalau tidak, mungkin nanti perwakilan Naat Jawa Tengah juga ada, saudara-saudara saya. Terah Mataram Jawa Tengah juga ada, bisa bertemu. Apalagi kan disebut ada Mataramnya, ada Kalijogonya, ada juga Cirebonnya. Insya Allah teman-teman kita dari YouTuber-YouTuber, juga para tokoh pergerakan dari Terah, Majapahit, Mataram, dan Wali Songo bersedia sowan ke sana, insya Allah. Saya kira itu aja. Terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah persatukan kita dalam kebaikan dan kebajikan. Pengennya agak lama, cuma karena kita ngebut-ngebut juga. Beliau juga selesai upacara di Beruber. Terima kasih banyak. Sukses ya. Salam buat Pak Kapolsek, juga teman-teman semuanya. Punten jenengan teh saha abdi? Cemangun. Jawa ya. Berarti mau Kebumen. Wah, kena gue. Ada ciri-cirinya Kebumen sih. Cemangun.